kami laksanakan dalam rangka memenuhi tugas akhir kami dalam mata kuliah kemahiran bantuan hukum yang harapannya bisa mengedukasi diri kita sendiri khususnya dan umumnya kawan-kawan semua mengenai apa itu bantuan hukum pro bono dan pro deo seperti itu. Dan siang ini kita kehadiran dua pembicara hebat yang akan memaparkan mengenai bagaimana prinsip dan praktik pro bono dan pro deo di Indonesia. Yang pertama adalah Bang Rashid Rida SH, yaitu dari LBH Jakarta yang sekarang di divisi pengacara publik LBH Jakarta. Lalu yang kedua ada Pak Yosep Parera yang merupakan pendiri klinik hukum rumah Pancasila dan pendiri kantor advokat law firm Yosep Parera. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Silakan kawan-kawan bisa mengambil pelajaran sebanyak-banyaknya pada webinar siang hari ini, dan nanti jalannya acara akan dipandu oleh moderator, dan kemudian insya Allah hasil dari webinar ini akan ditampilkan di YouTube dan dipublikasikan di media-media hukum yang ada. Terima kasih kawan-kawan. Silakan moderator. Terima kasih atas waktunya. Sekali lagi selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita diberi kesempatan untuk berjumpa pada siang hari ini walaupun diskusi dilaksanakan secara daring. Pertama-tama perkenalkan, saya Deborah Jessica Desideriatanya selaku moderator yang akan memandu jalannya diskusi pada siang hari ini. Baik, di sini telah hadir sebagaimana sudah tadi diperkenalkan di awal bahwa ada dua pembicara yang akan memaparkan tentang bantuan hukum, di mana pemaparan tersebut sudah pasti dibuktikan dengan keahlian para pembicara kita yang telah hadir di sini. Nah, diskusi kita pada hari ini akan membahas tentang bantuan hukum dari advokat untuk masyarakat, khususnya terkait prinsip dan praktik bantuan hukum pro bono dan pro deo di Indonesia. Nah, berbicara soal bantuan hukum, tentu masyarakat membutuhkan itu, mengingat masyarakat dalam hidupnya nyaris senantiasa berjalan beriringan dengan hukum. Akan tetapi, pembelajaran tentang hukum itu sendiri cukup atau bahkan memang sulit dipahami oleh masyarakat. Ini menyebabkan banyak ketidaktahuan masyarakat terkait dengan hukum itu. Nah, ketidaktahuan ini mengancam masyarakat itu ketika mereka bergesekan dengan hukum dan menyeretnya berurusan dengan hukum. Di samping itu juga masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa akses mendapatkan pendampingan hukum itu sendiri membutuhkan biaya yang mahal. Nah, dengan hadirnya para pembicara ini, supaya dapat meluruskan sekaligus memberikan ilmunya kepada kita semua yang telah hadir di sini. Pertama-tama kami persilakan kepada Bang Rashid untuk memaparkan tentang LBH itu sendiri sebagai salah satu pokok pembahasan kita pada siang hari ini, dan waktu yang kami berikan adalah 20 menit dari sekarang. Kami persilakan. Terima kasih untuk teman-teman Fakultas Hukum UNES ya yang telah mengundang pada diskusi siang hari ini. Salam hormat buat teman-teman mahasiswa Fakultas UNES, dosen Sivitas Akademika Fakultas UNES, dan juga Pak Yosep ya yang selaku advokat senior yang juga mengisi diskusi pada siang hari ini. Saya Rashid Rida, pengacara publik dari LBH Jakarta, akan coba paparkan ya mengenai tadi mengenai praktik pro bono, pro deo, dan bantuan hukum, dan mungkin akan sedikit menyinggung mengenai organisasi bantuan hukum khususnya yang saya geluti pada sekarang ini di LBH Jakarta ya. Nah, saya mungkin ada sedikit paparan
yang ngerujuk kepada slide untuk mengingat saja sih. Coba reminder terutama terkait apa yang hendak disampaikan pada siang hari ini. Saya share screen ya. Udah kelihatan ya? Masih loading. Ya. Sudah. Ya, sudah kelihatan. Sudah kelihatan ya. Nah, saya perlu jelaskan terkait tadi bantuan hukum pro bono dan pro deo. Kalau teman-teman mungkin kalau mengacu kepada TOR menyebutkan dua istilah saja yang sentral, pro bono dan pro deo, saya akan coba sedikit perluas saja dengan bantuan hukum. Karena ini sangat tiga hal ini sebenarnya konteksnya dalam satu agenda ya, pemenuhan akses keadilan bagi warga. Nah, kita harus ingat kembali, terutama bagi teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum, kalau teman-teman misalnya belajar mengenai hak asasi manusia, itu ada sekian banyak hak yang dijamin di dalam regulasi-regulasi mengenai hak asasi manusia. Jadi regulasi hak asasi manusia itu terbelah ke dua model. Pertama hak sipil dan politik, lalu kedua hak ekonomi, sosial dan budaya. Salah satunya di hak ekonomi, hak sipil dan politik itu ada banyak turunannya, hak kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, berekspresi, termasuk hak akses keadilan. Hak akses keadilan ini ada beberapa ya cakupan. Yang pertama kesetaraan di hadapan hukum, hak mendapatkan bantuan hukum, hak membela diri di hadapan hukum, hak untuk tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh ini ya dalam proses menegakkan hukum dan sebagainya. Nah, hak akses keadilan ini kalau mengacu ke instrumen hak asasi manusia, dia merupakan hak yang wajib dipenuhi dan dilindungi oleh negara. Jadi dia tidak bisa dibatasi. Jadi kalau ada misalnya praktik aparat penegak hukum yang menghalang-halangi seseorang yang berhadapan dengan hukum, dihalang-halangi itu untuk mendapatkan bantuan hukum, itu kan bagian dari praktik pelanggaran ya, hak asasi manusia, pembatasan hak asasi manusia. Nah, praktik tersebut tidak bisa dibenarkan kalau mengacu pada instrumen hak asasi manusia. Ada beberapa dasar hukumnya cukup banyak, DUHAM, Kovenan Hak Sipil dan Politik, Undang-Undang Dasar, termasuk juga Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Advokat, Undang-Undang Bantuan Hukum, dan juga ada juga di kekuasaan kehakiman, Mahkamah Agung juga ada itu. Nah, lalu kalau di DUHAM cukup jelas, hampir sama tadi isinya, intinya tidak semua orang sama di hadapan hukum, berhak mendapatkan perlindungan hukum tanpa diskriminasi, lain sebagainya. Terus juga dia punya kesempatan untuk membela diri. Di ICCPR dia lebih eksplisit lagi, tidak hanya kesetaraan di hadapan hukum ya, di hadapan pengadilan atau badan peradilan, tapi juga punya kesempatan untuk membela diri itu kan. Lalu juga punya ya, dia yang dituduh wajib dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya dibuktikan menurut hukum. Lalu juga mendapatkan bantuan hukum cuma-cuma, tidak dipaksa memberikan kesaksian, lain sebagainya. Ada cukup banyak, termasuk juga ada banyak ya kalau ICCPR. Undang-Undang HAM juga sama, berbicara mengenai hal yang sama, kesetaraan di hadapan hukum, lalu mendapatkan bantuan hukum juga sejak penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dan tidak dapat dituntut kedua kalinya dalam perkara yang sama. Jadi nggak boleh nebis in idem ya. Nah, kalau di Undang-Undang Bantuan Hukum kita lihat sedikit lebih maju mungkin ya tafsiran terhadap hak akses keadilannya. Jadi
negara itu yang bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin untuk perwujudan akses keadilan. Itu bagian dari hak konstitusional tadi ya, dia turunan dari kesetaraan di hadapan hukum. Lalu juga di dalam undang-undang bantuan hukum ini yang menjadi pintu dimungkinkannya adanya support negara dalam konteks penganggaran untuk pelaksanaan agenda bantuan hukum. Nah, kalau untuk Undang-Undang Advokat 2003 di situ disebut ya kewajiban advokat memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma. Jadi, tapi kita harus lihat nanti perbedaannya apa nih di Undang-Undang Bantuan Hukum, di Undang-Undang Advokat, termasuk di instrumen yang berlaku di peradilan ya, peraturan Mahkamah Agung misalnya. Nah, kalau perbedaannya saya singkat saja. Jadi kalau untuk bantuan hukum, dia pada intinya penyelenggaraannya dipenuhi oleh negara lewat anggaran bantuan hukum untuk masyarakat miskin atau yang tidak bisa memenuhi kebutuhan dasarnya secara layak, dan pelaksanaannya tetap di organisasi bantuan hukum. Jadi pelaksanaan bantuan hukum itu bukan oleh negara, tetapi oleh organisasi bantuan hukum. Mengapa gitu kan? Ini ada historisnya sebenarnya. Jadi historisnya adalah bagaimana negara itu dia supporting untuk akses keadilan, tetapi pelaksanaannya itu independen, ada di masyarakat sipil. Jadi agar praktik bantuan hukum ini benar-benar berjalan secara independen ya, secara bebas intervensi dari kekuasaan negara. Jadi walaupun katakan ada organisasi bantuan hukum, dia mendapatkan dana bantuan hukum dari pemerintah, tapi dia memiliki posisi ya tawar yang independen dalam menangani perkara itu, tidak serta-merta negara mengintervensi. Kan ada semacam kebiasaan kalau di masyarakat kita barangkali kalau udah dapat dana nggak usah neko-neko gitu kan. Tapi kalau di sini enggak. Jadi bayangkan misalnya ada sekelompok warga yang digusur gitu. Terus kemudian dia mengajukan bantuan hukum, lalu diterima oleh organisasi bantuan hukum, dan organisasi bantuan hukum ini dia mendapatkan dana dari pemerintah, dan dananya itu dipakai untuk menggugat pemerintah. Itu disitulah sebenarnya salah satu keunikan dari skema bantuan hukum. Nah, berbeda dengan pro bono. Kalau pro bono itu dia sifatnya merupakan bagian dari bisa disebut sebagai etika profesi ya, yang melekat pada profesi advokat. Jadi advokat itu kan dia profesi yang mulia ya, karena apa? Karena dalam kalau dari bahasanya itu kan ada istilah propetik. Jadi propetik itu ada unsur propet, nabi. Jadi advokat tuh kayak nabi, jadi nabi. Jadi dia katakan bisa membebaskan umat dari masalah-masalah yang dihadapinya gitu. Nah, semangat profesi ini kan, semangat kenabian ini kan nggak bisa serta-merta seperti layaknya pekerja komersil, tapi semangat kenabian ini dasari dengan semangat tadi, keberpihakan pada nilai-nilai kenabian yang ingin membebaskan atau ingin membantu umat atau masyarakat memecahkan masalahnya. Jadi kalau bantuan hukum tadi disupport oleh negara, pelaksananya oleh OBH. Nah, kalau pro bono itu dari advokat, dan sebenarnya kalau pro bono itu tidak bisa mendapatkan dana dari bantuan hukum, walaupun prakteknya berbicara lain ya. Ada saja advokat pro bono yang kemudian mengajukan dana bantuan hukum dengan menggunakan katakan kamuflase lewat organisasi tertentu lain sebagainya. Tapi tadi semangat pro bono itu ya semangat individual, charity, jadi kepedulian individu. Lalu kalau pro deo, nah tadi kalau pro deo itu dia melekat pada institusi peradilan. Jadi kan kalau berperkara di badan peradilan ini kan bayar ya, nanti bayar biaya panjar perkara,
bayar administratif lainnya, belum lagi kalau mau ngajuin eksekusi dan sebagainya. Nah, itu dimungkinkan di peradilan, di pengadilan, lewat Perma nomor 1 tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu. Nah, proses berperkara di pengadilan bisa secara cuma-cuma dibiayai oleh anggaran negara yang telah disediakan di Mahkamah Agung. Nah, syarat-syaratnya sebenarnya masing-masing, baik itu bantuan hukum, pro bono dan pro deo, dia ada syarat-syarat formil administratif yang harus dipenuhi. Ya, intinya subjek penerima manfaat dari bantuan hukum, pro bono ataupun pro deo, dia adalah warga miskin lah, warga miskin atau dia tidak bisa memenuhi hak kebutuhan dasarnya secara layak. Aduh, nggak nongol ya. Lalu ya. Oh, udah. Nah, tadi jadi tiga hal itu. Nah, kalau kita, bentar ya. Nah, kalau kita mengacu ke ini ya, kita lanjut sedikit ke bantuan hukum ya, karena saya fokus di bantuan hukum. Kalau di dalam bantuan hukum tadi sudah disinggung ya. Jadi kalau negara yang melakukan supporting. Nah, tadi kalau di dalam bantuan hukum itu ada semacam ekosistem sebenarnya. Jadi ada ekosistemnya, paling tidak minimal pertama ada anggaran dana bantuan hukum itu dari pemerintah, lalu ada organisasi bantuan hukum, lalu ada penerima bantuan hukum, ada advokat, mahasiswa, dosen, bahkan universitas dan paralegal. Nah, untuk periode saat ini 2019 sampai 2021 tercatat se-Indonesia ya ada 524 organisasi bantuan hukum yang terdaftar di BPHN Kemenkumham, dan anggaran yang disediakan oleh pemerintah untuk tahun 2019 ini sebesar 53 miliar untuk dana bantuan hukum. Nah, ini apakah cukup apa tidak? Kita lihat aja. Data terakhir di tahun 2018 tercatat ada sekitar 2.000-an advokat dan 2.000-an paralegal. Adapun jumlah penerima bantuan hukum yang tercatat ya di Kemenkumham itu hampir sekitar 50.000 orang. Nah, kalau kita ngacu ke regulasinya ya, jadi kan kalau misalnya ada yang disebut sebagai ekosistem di dalam bantuan hukum, semestinya kan ekosistemnya diatur secara rigid ya, karena untuk menjamin kepastian hukum, menjamin agar tidak ada penyalahgunaan wewenang atau penyelewengan dan sebagainya. Nah, artinya harusnya di regulasi-regulasi itu harus ada ada pengaturan khusus secara ini ya, eksplisit mengenai ekosistem ini. Advokat sudah ada aturannya, OBH sudah ada, anggaran dana sudah ada. Nah, tetapi yang belum diatur secara rigid itu mengenai paralegal, dosen, dan kampus. Nah, padahal tiga ini, kampus, mahasiswa, paralegal, itu bagian keberlanjutan atau kepanjangan dari civil society. Kampus memiliki semangat tridharma perguruan tinggi, posisi mahasiswa dia sebagai angkatan muda produktif. Ini kalau bahasa bahasa ekonomi, bahasa ekonominya gitulah, angkatan muda produktif yang bisa diperas dan dieksploitasi tenaganya kan. Tapi kalau semangat gerakan sosial kan mahasiswa sebagai agen perubahan. Lalu juga posisi paralegal sebagai civil society yang partisipatif melaksanakan agenda konstitusional. Nah, sayangnya kalau di bantuan hukum ini kan advokatnya terbatas, satu. Lalu kedua, belum lagi
ya problem klasiknya adalah mengenai keterbatasan anggaran ya. Dan itu juga mungkin bakal berdampak terhadap kesejahteraan pegiat bantuan hukum atau advokat yang bergerak di praktek bantuan hukum. Nah, di sini bantuan hukum membutuhkan peran sentral dari paralegal. Jadi paralegal itu kan dia ada banyak kalau di pengalaman kita LBH Jakarta itu yang kita rekrut paralegal adalah orang yang dulunya pernah jadi klien. Jadi dulunya pernah jadi klien LBH Jakarta, nggak ngerti hukum, tapi punya semangat untuk bergerak, semangat ingin belajar. Akhirnya kita latih para warga ini mengerti hukum, bisa beracara, bahkan paham hukum acara gitu, paham untuk melakukan langkah-langkah non litigasi, kemudian paham memberikan pendampingan. Di sini yang kemudian kita berdayakan paralegal. Tapi di ekosistem bantuan hukum ini paralegal belum mendapatkan posisi yang khusus diatur ya, spesifik gitu. Sebelumnya sudah ada Permenkumham mengenai paralegal ya, tapi nomor 1 tahun 2018 ini mengatur eksplisit mengenai paralegal, tapi kita melihatnya belum sempurna karena tadi misalnya belum ada tadi perlindungan ya, jadi perlindungan khusus bagi paralegal sebagai pembela HAM, belum lagi masalah belum adanya sinkronisasi regulasi terkait hal ini gitu, paralegal dengan undang-undang bantuan hukum, undang-undang advokat, undang-undang peradilan, KUHP, MA, Petun, MK dan sebagainya, bahkan Perkapolri. Nah, implikasinya apa? Kadang paralegal ini dipersulit untuk melaksanakan agenda pendampingan gitu, bantuan hukum. Akibatnya tadi hak akses keadilannya menjadi terhambat ya bagi warga ya. Kita lihat ya pada akhirnya jatuhnya ya sulit juga bagi organisasi bantuan hukum untuk memperluas akses bantuan hukum, akses keadilan. Nah, lalu juga kita lihat. Lalu juga terkait ini ya, terkait pelaksanaannya. Nah, undang-undang bantuan hukum juga untuk di daerah itu belum maksimal. Salah satu indikator yang bisa dijadikan bahan adalah belum semua daerah menerbitkan kebijakan peraturan daerah terkait bantuan hukum. Jadi perda bantuan hukum di masing-masing kota atau provinsi itu belum ada, belum semua lah. Ada beberapanya seperti misalnya di Padang atau juga di mana lagi, Karawang itu mungkin ada kalau nggak salah. Sulawesi juga sudah ada, tapi nggak semua daerah punya perda bantuan hukum. Bahkan Jakarta sekalipun ya sebagai daerah yang katakan urban, metropolitan, yang warga miskin dan kelompok minoritas rentannya banyak, itu belum memiliki perda bantuan hukum. Nah, kenapa penting adanya perda bantuan hukum di level daerah untuk pelaksanaan bantuan hukum? Ya tadi, sebagai agenda pemaksimalan akses keadilan. Jadi bisa dimungkinkan adanya supporting dana katakan dari pemerintah daerah untuk untuk ini ya, pelaksanaan agenda organisasi bantuan hukum di daerah. Nah, nanti mungkin bakal ada perdebatan siapa klien yang berhak mendapatkan bantuan hukum yang didanai oleh pemerintah daerah, apakah warga yang punya KTP di sana atau warga luar lain sebagainya, itu lain hal, itu masih bisa diperbincangkan. Tapi pada intinya tadi, kalau kita melihat kepada ini ya data OBH 524 OBS Indonesia, kita lihat OBH ini justru tersentralisir di wilayah Pulau Jawa. Nah, Pulau Jawa, sedangkan
di wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, bahkan Papua itu sedikit sekali OBH. Di Maluku bahkan harus nyebrang pulau dulu gitu untuk dapat keadilan ya, untuk minta bantuan hukum. Nah, kita lihat ada ketimpangan jumlah OBH gitu, organisasi bantuan hukum yang terdaftar ya, mendapatkan akses dana bantuan hukum. Ada jumlah ketimpangan antara Jawa dan non-Jawa. Lalu juga sebelum itu anggarannya juga 53 miliar rupiah ini anggaran yang sebenarnya sedikit untuk Indonesia. Bayangkan kita banyak kasus, banyak praktik sewenang-wenangan di daerah, tidak bisa mendapatkan keadilan ya di hadapan hukum karena supporting dana pemerintahnya sedikit. Kita tahu misalnya di wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi itu banyak sekali kasus-kasus yang warga alami, baik itu perampasan lahan, perampasan hak masyarakat adat, kriminalisasi, konflik pertambangan. Itu mereka kesulitan mendapatkan bantuan hukum gitu. Bahkan pada akhirnya bagi warga yang katakan diancam pidananya di atas 5 tahun, dia dipaksakan kasusnya gitu dengan aparat penegak hukum yang menunjuk sepihak itu penasehat hukum bagi dia kan. Itu kan penunjukan sepihak itu kan sebenarnya justru melawan semangat akses keadilan. Belum lagi tadi jumlah advokat gitu kan, jumlah advokatnya 2.000. Sedangkan warga Indonesia ada sekitar berapa ratus juta itu, 300 mungkin, 200 sekian. Nah itu apakah seimbang itu? Paralegal pun 2.000 sekian. Apakah seimbang? Nah ini kan problem. Kita harapan ke depannya sih pemerintah benar-benar serius untuk memaksimalkan agenda bantuan hukum di Indonesia ya, tidak hanya mengurusi masalah pencitraan misalnya. Katakan maksudnya gini, misalnya kayak kemarin Februari itu kan ada insentif bagi sektor pariwisata itu triliunan gitu kan, yang anggarannya berapa puluh miliar itu untuk influencer. Jadi kalau kita lihat di nomenklatur penganggaran pemerintah ada untuk influencer, itu kita harus curiga influencernya apakah sekelas Aukarin atau Anya Geraldine atau Yang Lek gitu kan, atau ternyata bukan influencer, justru buzzer gitu yang mereproduksi propaganda berita hoax. Nah kita miris sih kalau lihat itu ya. Nah kalau untuk pro bono dan pro deo mungkin saya kurang melihat bagaimana praktek implementasinya di lapangan. Mungkin teman-teman yang advokat bisa menjelaskan lebih jauh. Tetapi kalau di Jakarta sendiri ya yang saya lihat cukup menarik. Misalnya seperti hukum online ya. Hukum online itu salah satu platform web online untuk hukum ya, pengetahuan hukum dan berita hukum, yang mana mereka juga turut mendorong agar advokat menjalankan kewajiban pro bononya 50 jam setahun. Mereka memberikan award penghargaan terhadap advokat-advokat yang mau istilahnya benar-benar menjalankan kewajiban pro bononya dan mempresentasikan ya capaian-capaian pelaksanaan pro bononya. Nah, kalau dari teman-teman ya, dari teman-teman yang advokat, mungkin kita kalau yang saya amati gitu, yang sepengetahuan saya saja, mungkin ini kasuistik ya. Yang saya lihat sih semangatnya masih kurang ya untuk menjalankan pro bono karena ya tadi ya mungkin ada banyak alasan gitu. Entah itu kesibukan jam kerja atau mungkin kasusnya kalau menangani pro bono mungkin beresiko bagi harga pasar
bayaran komersilnya atau apa. Tapi ya tadi sebenarnya bahkan praktek pro bono itu harus didasari, semangatnya sih sebenarnya awalnya adalah didasari pada nilai etik profesi ya. Jadi karena dia menjalankan misi profesi kenabian, dia ada semangat untuk sukarela membebaskan umat gitu kan dari masalah-masalahnya. Nah, mestinya sih sukarela gitu, tidak perlu wajib-wajiban. Tapi karena masih jarang juga yang sukarela, advokat memberikan pro bono, akhirnya ada ketentuan diwajibkan menjalankan pro bono gitu. Seorang pengacara itu bekerja adalah murni untuk membantu masyarakat mendapatkan haknya, maka mau tidak mau dia tidak mungkin akan mendapatkan keuangan, maka keuangan itu disediakan oleh negara melalui Departemen Hukum dan HAM. Untuk Anda yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam hal penyuluhan hukum, umpamanya saat ini kita menghadapi wabah COVID-19, ada banyak sekali peraturan yang dibuat oleh pemerintah di setiap daerah masing-masing maupun yang ada di pusat, seperti umpamanya peraturan Kementerian Perhubungan nomor 25 tentang aturan alat transportasi. Maka ketika seorang pengacara ingin menggunakan ini untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat untuk mengetahui bagaimana masyarakat itu dapat menggunakan alat transportasinya, dari mana ke mana, yang diperbolehkan di mana saja, ancaman pidananya apa, maka oleh peraturan yang dibuat itu, si pengacara ini akan mendapatkan, kalau saya tidak salah ya, untuk tahun kemarin itu sebesar Rp750.000. Satu kali melakukan penyuluhan. Kenapa negara menyiapkan ini? Karena negara menginginkan masyarakat mengetahui hak dan kewajibannya. Seorang pengacara sebagai seorang profesional yang mengetahui benar tentang aturan perundang-undangan, mengetahui benar bagaimana mempraktekkan aturan perundang-undangan itu, memiliki kewajiban untuk melakukan pembenahan hukum di dalam masyarakat tanpa meminta bayaran. Oleh karena itulah maka disediakan oleh negara. Di Kota Semarang itu pemerintah kota itu juga menyiapkan dana. Tahun ini naik jadi Rp7,5 juta untuk satu perkara. Kalau tahun lalu masih 5 juta sama dengan Kemenkumham, ada kenaikan, mungkin disesuaikan juga dengan kebutuhan hidup setiap orang. Maka seorang pengacara ini sebenarnya tidak perlu perlente, dia punya cincin banyak, punya jas mewah, punya mobil Ferrari, Lamborghini dan lain sebagainya. Karena memang seorang pengacara ini memiliki kewajiban yang sangat mulia, sangat luhur. Oleh karena itu, kalau Anda semua ya melihat kepada sumpah jabatan seorang advokat, sumpah jabatannya dia itu dengan tegas itu mengatakan bahwa dia tunduk untuk melaksanakan dan mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu maka dia juga mengatakan bahwa dia akan menjaga semua tingkah lakunya di dalam kehidupan sehari-hari, baik di dalam pekerjaan maupun di luar pekerjaannya, untuk menjaga martabatnya yang sangat luar biasa hebat itu di dalam melakukan penegakan hukum dan memberikan rasa keadilan kepada masyarakat yang diperlakukan sewenang-wenang oleh negara. Nah, di dalam menjalankan profesi ini, karena di dalam sumpah itu awal dia menyatakan, saya bersumpah untuk mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Maka tugas seorang advokat yang utama itu sebenarnya adalah melakukan pembelaan terhadap HAM, hak asasi manusia. Saat COVID-19 inilah seharusnya setiap advokat yang ada di Indonesia itu turun untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat. Bantuan hukumnya adalah apa? Bantuan hukumnya adalah memberitahukan kepada negara, kepada pemerintah di setiap daerah bahwa ketentuan undang-undang karantina itu sudah jelas.
Kalau Anda mengambil salah satu kebijakan yang ada di dalam Undang-Undang Karantina nomor 6 itu, apakah itu mengkarantina wilayah, PSBB atau lain sebagainya, dalam hal ini kita bicara PSBB, maka negara itu memiliki kewajiban untuk memberikan makan kepada masyarakatnya. Yang disuruh tidak boleh keluar dari rumah. Yang ketika dia buka warung makan, warungnya ditutup sama negara, maka negara memiliki kewajiban memberikan dia makan, termasuk binatang peliharaan. Itu ketentuan undang-undang. Masalah yang terjadi adalah tidak ada satu orang pun advokat yang melakukan itu. Kami di Rumah Pancasila melakukan itu. Di samping berbicara, kami juga melakukan praktek langsung dengan cara kami mengumpulkan uang dari semua pengacara muda, kemudian kami pakai untuk membelikan bahan sembako dan kami bagikan kepada masyarakat. Ketika ini kurang, maka kami kemudian melakukan aksi berikutnya dengan cara meminta kepada beberapa klien kami menyampaikan data-data warga masyarakat yang membutuhkan bantuan makan dan minum karena tidak disuplai oleh negara. Dapat, dari Karaoke Gaya dapat, bahkan ada anggota kepolisian negara Republik Indonesia di Polda Jawa Tengah ini yang mau untuk membantu. Jadi kami kasih tahu, ada yang membutuhkan telur, ada yang membutuhkan minyak goreng, disuplai dari Polda. Kemudian kami juga memberitahukan kepada Alfamaret ya, bahwa ada satu masyarakat di kampung di Sikrejo ya, kalau saya tidak salah, di Sikrejo, itu meminta untuk diberikan sabun cair untuk cuci tangan. Mereka di kampung itu. Rumah Pancasila mengajukan permohonan kepada Alfamaret dan itu disetujui. Itu termasuk tugas daripada advokat. Itu namanya advokasi sosial. Anda sekarang kalau jalan di kota Anda dimanapun, tapi saya bisa kasih contoh kalau Anda yang berada di kota Semarang, kalau lewat aja naik motor, sekarang itu di pinggir-pinggir jalan itu sudah banyak orang yang berdiri, duduk, bawa gerobak atau bawa karung. Kenapa kok begitu banyak? Karena mereka di rumah sudah tidak bisa makan dan tidak didatangi oleh negara. Ini adalah tugas. Beli buku yang saya tulis judulnya Advokat dan Penegakan Hukum ini. Ini di dalamnya menyatakan dengan tegas tugas advokasi sosial yang harus dilakukan di dalam penegakan hukum. Karena ini penegakan hukum termasuk. Masyarakat itu kalau dia tidak makan satu hari, hari kedua dia pasti akan melakukan kejahatan untuk bisa makan. Kalau dia minta sudah tidak ada yang mau kasih. Maka yang terjadi adalah kejahatan yang meningkat gitu. Orang merampas hak orang lain dan lain sebagainya. Ini yang perlu dihambat oleh kita bersama-sama. Tugas utama berada di negara sebagai orang yang mengeluarkan peraturan agar manusia Indonesia tidak boleh keluar dari rumah. Maka tugas utama adalah negara. Kalau di kota Semarang namanya PKM, kalau Jawa Tengah namanya Jogotongo. Itu tetap melarang orang dalam batasan tertentu. Maka kewajiban daripada negara adalah menyediakan kebutuhan pokok, yaitu makan dan minum. Inilah yang harus diperjuangkan oleh seorang yang memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat. Ada lagi yang cukup menarik ya, kalau kita pada siang hari ini ingin berbicara mengenai bantuan hukum pro bono atau cuma-cuma. Perlu kita ketahui bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan itu secara tegas mengatakan, karena pengacara ketika dia disumpah, tangannya kalau yang agama Kristen ditaruh di atas Alkitab, kalau yang Muslim ada dipegangi Al-Quran di atas kepala, itu kita bersumpah akan mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kenapa? Karena semua peraturan perundang-undangan bersumber pada dua filosofi, yaitu Pancasila dan bersumber kepada Undang-Undang Dasar 45. Undang-Undang Dasar 45 ini secara tegas mengatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Ini tugas advokat. Maka seharusnya advokat kalau tidak, bukan pada zamannya virus corona ya, ketika COVID-19 ini tidak ada,
Itu yang dilakukan kami di Rumah Pancasila yang terdiri dari advokat-advokat muda itu. Kami berkumpul bersama-sama. Kami kemudian menyisakan dana yang kami terima atau kami punya, atau kami minta bantuan sama klien-klien kami, kemudian kami memberikan beasiswa kepada anak-anak yang tidak mampu, mereka mendaftar ke Rumah Pancasila. Ini tugas advokat juga. Karena pendidikan itu wajib, perintah Undang-Undang Dasar 1945. Dan karena kita bersumpah itu untuk mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, kita wajib melaksanakan itu. Memberikan bantuan beasiswa. Ketika ada orang yang tidak bisa makan dan minum, kami mencarikan bahan makanan, penghasilan, kerja, kami memberikan bantuan kepada mereka. Inilah hal-hal yang perlu diketahui oleh Anda semua ketika nanti besok lulus ingin menjadi seorang pengacara atau yang sekarang kita sebut sebagai seorang advokat. Semuanya harus dilaksanakan. Kita harus berani untuk berteriak lantang kepada negara, kepada pemerintah. Maka kami di Rumah Pancasila berulang kali mengirim surat kepada Presiden ketika ada pelaksanaan hukum yang tidak pas, kepada wali kota, kepada gubernur. Ini advokasi sosial. Sebab kalau tidak, kasihan sekali sama masyarakatnya. Belum semua masyarakat Indonesia dipenuhi hak-haknya oleh negara. Hak untuk mendapatkan pengobatan, hak untuk sekolah, hak untuk memiliki tempat tinggal, hak untuk memiliki pekerjaan. Semuanya ini diatur di dalam Undang-Undang Dasar dan dijamin oleh Pancasila. Perjuangannya bisanya melalui apa? Melalui advokat. Maka di dalam buku yang saya tulis itu sebenarnya saya sudah menjelaskan untuk memberikan bantuan hukum pro bono itu adalah salah satu dari 17 tugas dan fungsi advokat. Yang paling utama itu adalah memperjuangkan hak asasi manusia, melaksanakan kode etik advokat, kemudian memegang teguh sumpah advokat, yaitu tadi Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Maka semua rumusan yang ada di Undang-Undang Dasar itu harus Anda pahami dan kemudian Anda perjuangkan untuk masyarakat lemah. Sekarang itu media sosial sudah banyak itu bisa memberitakan umpamanya si A di Kota Bogor mendapatkan ketidakadilan dari polisi. Kami di Rumah Pancasila ini berada di Kota Semarang, tapi kami berikan bantuan sampai ke Ambon, Mas. Atau Mbak yang mengikuti acara pada siang hari. Kenapa? Karena kami melihat dari media ada orang yang diperlakukan tidak adil, tidak ada yang mau bantu. Setiap advokat ketika melaksanakan tugasnya, tugas utamanya adalah memberi bantuan secara cuma-cuma. Karena asasnya dia bekerja adalah mensyukuri rahmat Tuhan, dia bisa hidup, bisa diberikan pendidikan, diberikan kemampuan yang sangat luar biasa oleh Tuhan. Itu Pancasila. Makanya sumpah utama, nanti kalau Anda bisa cari di Google, sumpah advokat itu adalah mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Itulah mengapa saya sama teman-teman ini, termasuk papanya Jessica itu, kami mendirikan Rumah Pancasila. Rumah Pancasila ini kami pakai sebagai sebuah teladan, sebuah contoh bagi seluruh masyarakat Indonesia di dalam melaksanakan kewajiban yang manusiawi berdasarkan filosofi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Itu sementara mungkin Mbak Jessica, kalau ada yang mau ditanya atau apa. Setelah dia lulus nanti, pekerjaan apa dan berapa penghasilan yang akan didapat? Itu yang masih cenderung seperti yang saya masuk angkatan 2018 dan saya ada melakukan penelitian lagi sama dosen kepada angkatan 2019 dan kami menanyakan di situ adalah alasan mereka masuk ke fakultas kami itu apa, dan mereka bilang adalah untuk mencari dunia kerja. Dan ketika kami lakukan lagi ada pertanyaan berikutnya, apakah ilmu yang diterapkan, yang didapatkan nanti, apakah mereka mau menggunakan untuk mengedukasi atau untuk mencari uang lah kita bilang kan Bang. Ternyata hasilnya
sangat mengejutkan bagi saya. 80% mereka menjawab yang bisa kami rangkum waktu itu, kami kuliah sudah membayar, kenapa lagi ketika kami sudah alumni, kenapa harus tidak membayar? Berarti di sini adalah ketika kita mau melakukan suatu perubahan yang seperti Bang Yosef tadi sampaikan, advokat pun di situ, anak-anak advokat hukum pun bisa mengatakan itu, berarti adalah ada suatu tugas seperti dari Bang Yosef ataupun dari instansi pemerintah yang bisa mengubah mindset lah kita bilangkan Bang, pola pikir. Karena ketika mereka sudah terjun ke alumni, tidak mungkin lagi mindset itu akan diubah. Namun adalah ketika mereka sebelum menjadi alumni kita ubah. Nah itu menurut Abang bagaimana? Ini kita ruang lingkupnya bukan hanya berdasarkan hukum aja ya Bang ya. Jadi kita anggaplah ini anak SMA yang baru mau kuliah dan mereka cuma asal-asal kuliah gitu. Jadi mereka untuk kedepannya bisa memiliki yang bisa seperti yang Abang Yosef bilang selalu, rasa kemanusiaan dan rasa keadilan. Terima kasih. Baik, untuk mohon maaf memotong. Ini saya tampung dulu. Apabila ada yang bertanya lagi, silahkan. Baik, jika tidak ada, mohon kepada Pak Yosef untuk memberikan jawab atas pertanyaan tadi. Persilakan. Ya baik, terima kasih Mas Siombing ya tadi kalau saya tidak salah. Begini, setiap orang memang pada saat modern saat ini membutuhkan pekerjaan untuk bisa menghidupi dirinya. Karena dengan bekerja itu maka dia akan mendapatkan upah yang mana upah itu akan dipakai untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Tetapi kalau kita berpaling di dalam profesi sebagai seorang advokat, maka pekerjaan Anda itu sebenarnya bukan pekerjaan yang orientasinya adalah profit. Tetapi orientasinya itu adalah kehormatan dan kemuliaan untuk membantu setiap orang yang tidak mendapatkan haknya dari negara, atau yang haknya diambil oleh negara, atau yang haknya diambil oleh orang yang lebih kuat, itu mendapatkan pengembalian yang setara, sehingga keadaannya menjadi normal kembali. Ini adalah basis bekerjanya seorang advokat. Basisnya itu adalah kedermawanan di dalam dirinya. Maka kalau Anda sebenarnya ingin menjadi seorang advokat, Anda harus mampu di dalam finansial. Itu satu dulu. Kalau Anda ingin hidup secara makmur. Tetapi kalau Anda tidak ingin hidup secara makmur, Anda tidak perlu untuk bisa memiliki kemewahan hidup, tetapi Anda akan mendapatkan tunjangan hidup dari negara. Bayangkan negara menyediakan satu perkara yang Anda dampingi tanpa bayaran, itu adalah 5 juta rupiah. Memang pada saat ini dalam praktek ini dipotong di mana-mana, sehingga yang diterima hanya 3,5 juta rupiah. Tetapi kalau dalam 1 bulan saja, ada rakyat jelata itu yang mengalami sebuah proses hukum, itu lebih dari 2 bisa Anda tangani. Maka kira-kira penghasilan yang bisa menghidupi Anda adalah 7 juta rupiah, itu diberikan oleh negara. Bahkan gajinya lebih tinggi daripada gaji seorang pegawai negeri. Maka sebenarnya ketika Anda masuk untuk berkuliah, itu saat berpindah orientasinya dari mencari uang menjadi membuka lapangan kerja bagi orang banyak. Kalau Anda berstudi di bidang-bidang bisnis, umpamanya ekonomi, manajemen, dan lain sebagainya. Atau yang kedua, bagaimana Anda mendapatkan ilmu pengetahuan ini, kemudian ilmu pengetahuan ini digunakan untuk kemaslahatan manusia atau masyarakat. Nah, ketika kita berbicara secara khusus tentang advokat, maka sumpah jabatannya itu adalah Anda itu mengamalkan Pancasila. Nah, mengamalkan Pancasila itu sederhana. Pertama, Anda harus mampu untuk bertuhan. Orang yang mampu untuk bertuhan itu mengerti bagaimana di dalam seluruh kehidupannya, dia itu dikasihi oleh Tuhan melebihi apapun. Sehingga kalau dia mau untuk dikasihi lebih lanjut oleh Tuhan, dia harus melayani semua ciptaan Tuhan. Ciptaan Tuhan macam-macam, ada manusia, ada binatang, ada tumbuhan.
Semua ciptaan manusia wajib dilayani. Kalau kita bilang mengamalkan Pancasila. Yang kedua, pelaksanaannya itu harus berkemanusiaan dan keadapan. Tidak boleh membeda-bedakan antara orang baik dan buruk. Semuanya wajib dilayani oleh seorang advokat. Advokat tidak boleh hanya menyatakan, saya pilih, yang saya tangani adalah orang-orang yang baik saja. Tidak bisa. Advokat tidak bisa bilang, karena Anda adalah seorang koruptor, saya tidak mau menangani Anda. Tidak bisa. Justru sebagai advokat, kita wajib untuk melayani seorang koruptor yang ditangkap, supaya apa? Supaya kita mampu memberikan sebuah alat-alat bukti di dalam proses sidang yang mana dijadikan dasar oleh hakim memberikan hukuman yang setimpal kepada orang yang melakukan korupsi. Itu pertama. Yang kedua, bagaimana kita mampu untuk memberikan saran dan masukan kepada orang yang melakukan korupsi ini agar besok kalau dia keluar kembali, dia tidak boleh melakukan hal yang sama. Pengetahuan yang kita dapat ini dapat kita pakai juga untuk memberikan edukasi kepada masyarakat melalui penyuluhan hukum. Kita juga mampu untuk memberikan pengetahuan kepada istri dan anak-anaknya kalau yang masuk adalah seorang bapak, bahwa hukuman ini memang adil karena suami Anda, ayah Anda melakukan pelanggaran. Dan kita juga harus memberitahu bahwa setiap manusia pasti akan melakukan pelanggaran. Itu adalah tugasnya orang-orang yang sudah masuk di kuliah. Makanya namanya adalah mahasiswa. Sama seperti Maha Kuasa, Maha Esa, orang-orang yang lebih secara intelektual nantinya. Orientasinya sudah bukan uang. Orientasinya itu adalah kemuliaan dan kebaikan, kemaslahatan. Maka kalau Anda ingin hanya sekedar bekerja, Anda tidak perlu kuliah. SMA selesai, cari lowongan kerja. Tapi kalau Anda ingin untuk menjadi lebih, Anda kuliah. Maka ketika Anda kuliah, orientasinya adalah satu, saya membuka lapangan kerja sehingga orang banyak bisa bekerja. Yang kedua adalah kalau Anda bekerja sebagai seorang advokat, Anda melakukan perbuatan-perbuatan yang mulia. Orientasi yang kita dapat mulai dari rumah itu selalu anak lanang, anak wedok, kuliah sing pinter, ben pinter golek duit, pinter cari uang. Inilah yang harus kita rubah. Jadi besok kalau kita punya anak, kuliah yang pinter, biar bisa membantu orang lain. Kuliah yang benar, biar Anda bisa menjadi utusan Tuhan di dalam segala lini masyarakat. Kalau Anda punya kemampuan di dalam berpikir, Anda bisa menyampaikan pemikiran-pemikiran untuk membangun negara menjadi lebih baik. Kalau kemampuan finansial, Anda bisa berbagi dengan orang-orang yang berkekurangan. Kalau kemampuan tenaga, Anda bisa bantu siapapun yang membutuhkan bantuan Anda. Itulah cara kita hadir di Rumah Indonesia dengan Pancasila. Dan yang harus diingat ya oleh kita semua, karena sumpah seorang advokat itu adalah basisnya Pancasila, pengamalan daripada Pancasila. Tujuan terakhir dari Pancasila itu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial itu meliputi segala lini. Termasuk bagaimana Anda itu memiliki hak untuk menggunakan jalan raya. Maka ketika Anda ingin menggunakan jalan raya dan jalan itu ditutup oleh orang perorangan yang buat pesta nikah dan lain sebagainya, ancaman pidananya ada. Itu tugas Anda juga untuk memberitahukan kepada mereka. Memproses itu. Sehingga banyak masyarakat yang tidak dirugikan untuk muter balik, yang begitu jauh dan lain sebagainya. Inilah tugas daripada seorang advokat, jadi bukan untuk mencari uang. Caranya itu Anda yang merubah diri. Jangan minta untuk dosennya merubah diri. Saya punya teman itu, dia dikatakan bajingan apa segala macam, karena gajinya 1 bulan itu 30 juta. Dia bosnya tukang parkir di daerah Pandanaran. Dia datang pada saya bilang, loh Bang, saya ini nongkrong di rumah, gaji 30 juta, saya mau minum, mau main gitar kan terserah saya. Saya bilang, oke, begini aja, saya kasih contoh. Anda mulai besok pakai pecis, pakai sarung, kamu kan rajin sholat. Sholat jangan di rumah lagi, tapi sholat ke musola. Pakai pecis. Kalau mau minum, minum jangan di rumahmu, jangan di depan rumah. Minumlah di kafe. Dia yang merubah diri. Besoknya 2 minggu kemudian dia datang ke kantor ketawa-ketawa, Bang, saya sekarang dipanggil Pak Haji. Hanya karena dia berubah.
sholat ke masjid, pakai pecis, pakai sarung. Minumnya masih, nganggurnya masih. Setiap pagi anak-anak kecil yang lewat, datang salaman, panggil Pak Ustadz, ada yang panggil Pak Haji. Itulah, rubahlah dirimu sendiri, jangan meminta orang lain untuk berubah. Kebanyakan dari kita itu kalau sudah nanti berhubungan dengan uang, itu jadi berubah. Makanya banyak sekali aktivis yang awalnya itu benar-benar memperjuangkan rakyat, begitu sudah masuk di sistem pemerintahan atau di DPR RI dan lain sebagainya, itu biasanya mereka sedikit berubah untuk kemudian pikirannya menjadi lebih materialistik. Karena ini memang mau tidak mau yang terjadi di Indonesia seperti ini. Mudah-mudahan dari Anda semua sebagai mahasiswa ini yang bisa untuk menjadi contoh-contoh baru di rumah Indonesia yang kita cintai bersama ini, sehingga semuanya tidak hanya memikirkan uang saja di dalam hidup di rumah Indonesia. Itu Mbak Jessica untuk Mas Yombing. Ya, baik, terima kasih banyak Pak Yosep. Apakah dari Bang Rashid ada tambahan? Lanjut. Baik banget. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan dari Mufti Holi, silakan. Oke, selamat siang semuanya. Jessica bisa dengar suara saya, Jess? Bisa, silakan lanjut. Oke, pertanyaannya dulu begini. Ketika kita berbicara pro bono, pro deo, kemudian OBH tadi ya, organisasi bantuan hukum, maka kita berbicara access to justice. Nah, access to justice juga masih menjadi problem yang bukan sesuatu yang yang remeh-temeh di negara kita. Artinya masih banyak sekali masyarakat yang dianggap poor atau dianggap lemah itu memiliki problem access to justice. Nah, kehadiran baik itu pro bono, pro deo, kemudian OBH sendiri kan sebenarnya untuk mengurangi elastisitas dari access to justice itu, agar seluruh orang itu mempunyai akses justice yang sama begitu loh. Nah, tapi problemnya tadi ya, saya coba nyambung sama apa yang Mas Siombing katakan tadi sebelumnya, bahwa jangan kita mendiskusikan ini hanya dari perspektif hukum begitu loh. Mungkin ketika Pak Yosep bisa berkata betapa mulianya, dan memang sangat mulia sekali profesi advokat, saya sepakat dengan itu semua. Tapi tidak halnya frekuensi itu ditangkap oleh masyarakat secara umum dan secara luas begitu. Maka sebenarnya pertanyaannya ada dua. Sebenarnya bagaimana menerjemahkan bahwa seorang advokat itu adalah memang seorang yang mulia. Kalau bahasa Pak Yosep itu mengamalkan Pancasila, berarti dia mewakili Tuhan untuk melakukan pekerjaannya di muka bumi begitu. Nah, bagaimana kita mentransformasikan informasi itu kepada masyarakat agar masyarakat itu juga bisa menerima mungkin bantuan-bantuan atau yang advokat itu lakukan untuk masyarakat. Dan sebenarnya menurut para praktisi di sini, ada pengacara publik juga dari LBH Mas Rashid juga mungkin bisa banyak cerita. Apa sih Mas kendala terbesarnya untuk melakukan akses to justice itu loh sekarang, dan menurut Mas sebenarnya solusinya seperti apa? Begitu juga dengan Pak Yosep. Begitu aja Mbak Jessica, terima kasih. Semoga kita semua sehat semua. Ya, baik, terima kasih Mas Mufti. Baik, dipersilakan terlebih dahulu dari Bang Rashid untuk menanggapi pertanyaan Mas Mufti. Halo, dengar ya? Ya, Mbak. Ya, sudah dengar. Tadi ya pertanyaannya terkait problem atau kendala pemenuhan hak akses to justice ya, di Indonesia khususnya ya. Nah, kalau kita kan melihat kan kayak gini. Jadi kalau LBH misalnya LBH Jakarta atau LBH yang di bawah naungan YLBHI ya, koordinasi YLBHI, bantuan hukum yang kita lakukan kan dalam frame bantuan hukum struktural. Jadi bantuan hukum yang tidak hanya dijalankan secara cuma-cuma semata ya, tetapi juga tidak hanya berkutat pada aspek-aspek formil litigasi saja,
tapi juga non-lead ya. Tapi juga yang kita kejar adalah ada atau tidak adanya problem ketidakadilan struktural atau ketimpangan struktural dalam suatu kasus atau suatu masalah. Nah, ada banyak kalau kita berbicara mengenai aspek-aspek struktural dalam suatu kasus atau permasalahan hukum yang itu menjadi kendala pemenuhan hak akses keadilan. Tadi sudah dipaparkan misalnya mengenai masalah tadi ya, problem ketidakcukupan SDM, entah itu kuantitas maupun kualitas dari advokat atau pemberi bantuan hukum misalnya di seantero Indonesia. Lalu juga masalah tadi anggaran yang belum begitu supporting ya dari pemerintahan ya. Jadi hanya 53 miliar saja tidak mengakomodir kebutuhan hasil keadilan. Itu kan problem struktural. Tapi tidak hanya di situ, kita juga melihat misalnya ada banyak aturan-aturan hukum yang mendiskriminasi lah katakan, dan menjadikan seseorang seolah-olah dia berperkara terhadap hukum gitu kan. Jadi aturan hukumnya dari awal udah nggak benar gitu. Kita melihat misalnya ada banyaknya regulasi atau ketentuan hukum yang sifatnya di UITE atau di KUHP atau bahkan di UPNPS, misalnya undang-undang lain ya yang di luar KUHP gitu kan. Kita lihat aturan hukumnya dari awal udah nggak benar gitu kan. Lalu juga belum lagi aspek-aspek struktural yang sifatnya melekat di masyarakat gitu kan, di struktur sosial masyarakat, misalnya seperti tadi ketimpangan gender. Misalnya ketimpangan gender itu sangat berkontribusi terhadap problem ya, ketimpangan hak akses keadilan. Misalnya kayak banyak kasus seperti katakan kekerasan seksual itu sulit diajukan perkaranya gitu kan di kepolisian maupun di pengadilan dengan alasan katakan bukti yang kurang dan sebagainya. Lalu juga belum lagi sekarang kan ada banyak ya variasinya untuk kekerasan seksual termasuk berbasis online. Itu kan belum cukup infrastruktur norma hukumnya untuk mengadili perkara yang seperti itu. Kecuali ingin terjerembab lewat ketentuan undang-undang pornografi maupun pasal 27 ayat 1 UIT yang rumusan normanya pun masih karet. Lalu juga seperti struktur di masyarakat itu kita lihat masih bias ya dan didominasi oleh kelompok tertentu, entah itu dengan identitas agama atau tadi identitas gender tertentu yang dominan. Kita lihat masih banyak kasus-kasus persekusi gitu kan yang terjadi, yang bahkan hukum cenderung sulit untuk menjangkaunya gitu. Nah itu kan problem-problem struktural di masyarakat yang berkontribusi terhadap terhambatnya ya, hak akses keadilan bagi warga. Nah ya yang kita lihat tangani sehari-hari kita lihat seperti itu. Belum lagi dalam konteks pada hari ini shrinking space demokrasi. Jadi demokrasi kita sedang mengalami surut, masyarakat atau warga Indonesia terpolarisasi pada pilihan politik yang ekstrim gitu. Kalau ngomong A nanti dituduhnya pro B, kalau ngomong B dituduhnya pro A gitu. Itu kan problem-problem struktural yang di masyarakat yang justru menjadikan kita warga menjadi terdistorsi ya pengetahuannya untuk kritis terhadap segala bentuk ketidakadilan yang terjadi di masyarakat. Nah ini kan ada banyak sebenarnya kalau yang kita lihat ya. Itu sih
paling selain tadi ya, selain masalah infrastruktur maupun ekosistem bantuan hukum. Baik, sudah cukup ya Bang Rashid. Baik, selanjutnya adakah tambahan dari Pak Yosef barangkali? Saya sedikit aja mungkin ingin menambahkan apa yang disampaikan oleh Mas Rashid tadi dari Jakarta. Kalau berbicara mengenai akses to justice, maka itu adalah sebuah upaya hukum untuk memberikan rasa keadilan di bidang hukum kepada masyarakat yang harus diberikan ruang oleh negara, oleh kita semua di dalam rumah Indonesia. Nah, salah satu profesi yang dapat untuk membuka akses to justice yaitu sebuah pintu di mana masyarakat itu dapat memperoleh keadilan bagi dirinya ketika negara atau pemerintah kota atau pemerintah desa ataupun kecamatan tidak memberikan hak-hak yang harus diperoleh olehnya. Maka tugas advokatlah yang wajib untuk memberi pengetahuan ini kepada para penyelenggara peraturan perundang-undangan. Saya mau kasih contoh begini, karena ASN ini banyak yang tidak mengerti mengenai penerapan peraturan perundang-undangan. Contoh yang menarik di Kota Semarang itu ada seorang perempuan muda, umur sekitar 16 tahun, yang kebetulan pikirannya kurang begitu normal. Dia hilang dari rumahnya selama 3 bulan. Kemudian diketemukan di Jawa Timur, dipulangkan ke Semarang. Ternyata anak perempuan ini hamil. Yang menghamili siapa tidak tahu. Peraturan perundang-undangan termasuk peraturan Perdanya Kota Semarang itu memberikan instruksi kepada negara untuk memberikan jaminan pembayaran terhadap persalinan orang-orang yang miskin. Karena anak perempuan ini dia tinggalnya di bantaran kali. Nah, syarat seorang perempuan yang miskin untuk mendapatkan persalinan secara gratis dan penghidupan terhadap dia dan bayinya selama 3 bulan, itu adalah dia harus memiliki suami. Jadi ketentuannya itu bantuan melahirkan diberikan kepada seorang perempuan miskin yang memiliki suami dan dia melahirkan tidak punya biaya, termasuk biaya hidupnya dia dan bayinya selama 3 bulan. Maka Karang Taruna di wilayah Semarang Timur itu yang menyampaikan kepada dinas sosialnya datang kemudian menyampaikan, kami tidak bisa bantu karena ketentuannya dia harus menikah, dia tidak punya suami. Akhirnya dari mereka meminta kepada Rumah Pancasila, kami turun, kami memberikan masukan kepada orang dinas sosial. Peraturan ini maksudnya itu bukan melarang Anda untuk membantu orang miskin yang tidak punya uang, bukan. Peraturan ini adalah memerintahkan agar setiap orang itu menikah secara sah. Karena dengan menikah secara sah, maka menghindari penyakit kelamin, menghindari terjadinya pelecehan seksual, menghindari terjadinya anak yang tidak punya orang tua atau ayahnya. Tetapi ini tidak boleh dijadikan dasar sehingga uang pemerintah yang sudah didapat dari mengambil pajak dari masyarakat ini tidak dapat disalurkan untuk yang bersangkutan. Maka setelah berdiskusi bersama-sama, kami dari Rumah Pancasila kemudian menjabarkan legal opinion, pendapat hukum seorang advokat terhadap pelaksanaan daripada aturan yang dibuat oleh pemerintah dan disampaikan kepada dinas terkait. Akhirnya apa? Anak perempuan ini dilayani oleh negara. Bersalinnya ditempatkan di Rumah Sakit Karyadi, dia mendapatkan perawatan selama 3 bulan. Maka tugas daripada seorang advokat, betul tadi oleh teman kita juga di Rumah Pancasila tadi yang tanya,
Itu saya ingin mengatakan bahwa access to justice itu memang salah satunya harus dilaksanakan oleh seorang lawyer. Wajib hukumnya. Bukan hanya harus, tapi itu wajib dilaksanakan setiap saat. Jadi ketika Anda mahasiswa hukum, belum jadi pengacara saja, karena bisa saja nanti Anda menjadi jaksa, menjadi hakim, atau bisa membuka usaha tersendiri. Ketika Anda menemui ada ketidakadilan di jalan, Anda harus turun dan menyampaikan itu. Bukan hanya advokatnya, mahasiswa. Anda harus dari mahasiswa sudah berani untuk melakukan itu. Karena banyak sekali tindakan-tindakan kesewenang-wenangan dari orang yang lebih kuat atau orang yang memiliki pangkat dan derajat yang dilakukan di jalan terhadap masyarakat. Terlebih-lebih ketika terjadi operasi lalu lintas dan lain sebagainya. Anda sebagai mahasiswa hukum, ketika melihat ketidakadilan di mana saja, wajib untuk melakukan itu. Salah satunya, saya ingin menyampaikan, fotolah orang-orang yang tidak punya, orang-orang yang tidak mampu, kemudian melalui organisasi Anda, sampaikan itulah kepada pemerintah kota. Itu adalah cara Anda, mulai dari dini, belajar bagaimana Anda membuka akses to justice. Anda jalan setiap hari di mana saja, Anda akan menemui banyak sekali hal-hal di mana manusia Indonesia ini tidak mendapatkan haknya. Fotolah mereka dan kirimkan itu ke pemerintah setempat sehingga mereka nantinya bisa mendapatkan perhatian. Atau viralkan itu. Tapi saran saya yang paling bagus adalah dibuat yang bagus melalui ikatan belajar kalian, kumpulkan semua data-data itu, dijadikan satu, disertai dengan surat, kirimkanlah kepada pemerintah, kirimkanlah kepada DPR, maka itu cara Anda belajar membuka akses to justice bagi masyarakat, khususnya di bidang hukum. Itu, Mbak Jessica. Ini ada pertanyaan dari Mas Richard Simbolon. Izin bertanya Pak Yosep, 1, apa indikatornya bahwa sesuatu itu sudah adil? Apakah adil harus dirasakan setiap individu atau keadilan itu harus dirasakan mayoritas banyak orang? Demikian pertanyaannya Pak, mohon dijawab. Keadilan ini banyak sekali. Ada mungkin sekitar 21 teori tentang keadilan. Sangat susah kita berbicara tentang adil. Oleh karena itu saya ingin meminjam apa yang diajarkan oleh Socrates, Plato, dan Aristoteles tentang definisi keadilan yang paling sederhana. Definisi keadilan yang paling sederhana itu adalah berikan kepada orang sesuai dengan apa yang dia inginkan, apa yang menjadi haknya. Jadi begini contohnya, kalau anak saya ada 2, ada SMA dan yang satunya SD, kalau saya kasih masing-masing 50.000, maka ini menunjukkan ketidakadilan. Maka definisi yang dipakai itu adalah kepada yang sama diberikan sama, kepada yang berbeda diberikan berbeda. Kalau anak saya yang SD saya kasih Rp5.000 untuk sangunya dia 1 hari, yang SMA atau yang kuliah saya kasih 50.000, itu baru namanya adil. Jadi keadilan itu tidak harus sama, karena setiap orang berbeda-beda. Saya contohkan lagi, ada pegawai di kantor saya yang sudah bekerja 10 tahun, gajinya 1 bulan adalah Rp4 juta. 10 tahun sudah bekerja. Tiba-tiba ada pegawai baru yang masuk, baru 1 tahun pertama. Baru masuk aja, saya sudah gaji dia Rp10 juta. Adilnya kenapa? Karena pegawai saya yang kerja 10 tahun ini, dia hanya lulusan SMP. Sedangkan yang saya gaji 10 juta ketika dia pertama masuk kerja ini, dia lulusan S3 atau sarjana S3. Inilah keadilan. Jadi keadilan yang paling gampang itu untuk kita semua itu adalah kepada yang sama diberikan yang sama, kepada yang berbeda diberikan yang berbeda. Maka ketika Anda itu menjalankan praktek sebagai seorang advokat di muka persidangan, Anda itu selalu juga membawa yang namanya jurisprudensi. Jurisprudensi ini dipakai sebagai salah satu alat bukti
yang disodorkan kepada hakim supaya hakim melihat, oh iya, dulu ada orang yang sama mencuri ayam, dia dihukum 1 bulan penjara. Kenapa sekarang di kota Semarang ada orang yang mencuri ayam dituntut sama jaksanya selama 2 tahun penjara? Maka kemudian hakim akan ngomong, saya memutuskan 1 bulan penjara. Kenapa 1 bulan penjara? Karena ternyata perkara yang sama sudah pernah disidangkan. Ini untuk mewujudkan keadilan. Maka kepada yang sama diputuskan sama. Sekarang berbeda lagi. Ada begini, ada seseorang yang mencuri handphone, kemudian dia diputus hukuman selama 2 tahun penjara. Sampai Mahkamah Agung menyatakan tetap 2 tahun penjara karena dia mencuri handphone. Besoknya di kota Semarang, ada lagi orang mencuri handphone yang sama, dengan harga yang sama, kemudian hakim memberikan putusan 1 bulan penjara. Sekalipun si pengacaranya sudah pakai jurisprudensi ini. Kenapa demikian hakim memutuskan demikian? Karena hakim itu melihat orang yang ini dia mencuri bukan karena ingin memiliki HP, sedangkan dia itu masih memiliki kemampuan, tetapi HP ini dicuri karena dia membutuhkan biaya untuk merawat istrinya yang sakit. Sudah minta kepada negara, sudah berusaha cari tidak dapat, langkah satu-satunya untuk merawat istrinya adalah dengan mencuri handphone yang kebetulan dia lihat. Itu yang dia lakukan. Maka seorang pengacara wajib untuk menyampaikan kepada hakim bahwa yang mulia hakim, yang jaksa ajukan sebagai dasar hukum jurisprudensi nomor sekian-sekian itu adalah orang yang mencuri untuk dirinya sendiri padahal dia masih bisa makan, masih bisa minum, masih memiliki rumah, masih memiliki segalanya, tetapi memang dia perilakunya sangat jahat sehingga mencuri. Sedangkan yang berada di Semarang ini adalah orang yang benar-benar mencuri untuk merawat istrinya bisa sembuh dari penyakitnya. Inilah bagaimana kita sebagai seorang advokat itu mampu untuk mewujudkan keadilan. Keadilan itu bisa dilihat dari berbagai faktor, berbagai aspek. Maka saya ingin mengatakan yang sederhana, yang selalu saya kutip dari Pak Bernard, dari bapaknya Jessica, keadilan itu adalah kepada yang sama berikanlah sama, kepada yang berbeda Anda harus berikan berbeda. Maka ketika ada orang yang korupsi karena dia tidak tahu, hukumannya lebih ringan daripada orang yang korupsi tetapi dia tahu. Itu kira-kira yang perlu saya sampaikan mengenai keadilan. Sedangkan kalau untuk mempelajari teori keadilan, silahkan dilihat, itu banyak sekali teorinya tentang bagaimana kita memberikan keadilan kepada masyarakat. Itu, Jessica. Baik, terima kasih banyak Bapak Yosef. Apakah sudah cukup ya? Soalnya sudah melebihi waktu. Baik, kita sudah memasuki penghujung acara. Terima kasih banyak kepada para pembicara yang hebat, kepada Pak Yosef, kepada Bang Rashid. Kami ucapkan terima kasih banyak karena sudah menyempatkan waktu untuk membagikan ilmu yang sangat bermanfaat buat kita semua. Juga kami berterima kasih kepada para peserta yang telah hadir, yang telah menyempatkan waktu juga. Kami dari kelompok 1 KBH mengucapkan terima kasih banyak. Saya selaku moderator mohon undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.